Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk mahasiswaku yang memang hebat dan luar biasa. Calon guru dan dosen abad 21 yang memang keren dan luar biasa. Kawan, jadi begini, kalau kita berbicara masalah pembelajaran pendidikan tentu harus dikaitkan dengan topik-topik yang itu berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua, kepada Mas Budi dan juga Mas Marvan, Mas Arfus, kemudian juga Mas Singgih, semua sudah kita diskusikan tentang bagaimana kita menelusuri informasi dengan rasa keingintahuan kita. Dan itu tentu yang paling penting, yang paling pokok setelah kita ada kemauan rasa ingin tahu yang tinggi, itu harus dilakukan upaya merencanakan. Nah, dalam proses penelitian itu kita namakan dengan proposal penelitian. Jadi saat ini kita akan diskusikan bagaimana kita merancang sebuah penelitian. Tadi Mas Arfus menanyakan, Pak Romadi, bagaimana toh kita membuat rancangan penelitian yang baik? Nah, yang pertama begini, jadi rancangan penelitian itu dibuat berdasarkan topik yang akan kita teliti. Jadi kemarin kalau saya jelaskan tentang rasa ingin tahu, maka rasa ingin tahu itu yang harus kita kuatkan menjadi sebuah topik penelitian. Topik penelitian itu bisa dibuat judul penelitian. Tetapi ingat, namanya rancangan, namanya perencanaan, namanya proposal, itu bisa berubah dalam proses berjalannya penelitian nanti. Oleh karena itu, rancangan penelitian ini sebagai rancangan awal, sebagai draft awal untuk acuan bagaimana kita mewujudkan penelitian kita. Nah, sekarang misalnya saya contohkan, ada dua jalan kita ingin mencapai satu tujuan. Nah, ingin mencapai satu tujuan begini, tapi yang satu dari sisi sini, yang satu dari sisi sini. Nah, sehingga kalau ini nanti memilih tujuan, apakah memilih lewat sini dulu terus baru ke sini, atau ini ke sini dulu baru ke sini, atau langsung menuju sasaran. Nah, inilah butuh perencanaan. Maka perencanaan yang baik itu harus didasarkan pada fakta dan data empirik. Maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, untuk membuat proposal penelitian, kita perlu memperhatikan bagaimana kita merancang sebuah proposal penelitian itu sesuai dengan kebutuhan kita. Topik-topik yang kita kaji terkait dengan masalah pendidikan, masalah model pembelajaran, kemudian pemanfaatan media pembelajaran, kemudian tentang kurikulum, kemudian tentang misalnya PTK, penilaian tindakan kelas, itu macam-macam, itu semua boleh, nggak apa-apa. Kita mengkaji tentang buku ajar, bahan ajar, boleh. Nah, tetapi semua itu harus dilihat fakta dan data empirik di lapangan. Artinya apa? Misalnya seharusnya begini, pemanfaatan bahan ajar itu seharusnya begini, tapi yang terjadi di lapangan, yang terjadi di kelas adalah seperti ini. Kemudian penggunaan model inovasi pembelajaran atau pembelajaran inovatif itu seharusnya seperti ini, tapi kok terjadi kesenjangan seperti ini. Nah, ini semua yang menjadi rasa ingin tahu yang kemarin saya katakan pada teman-teman, harus diperhatikan fakta dan data empiriknya. Dari mana? Bisa diperoleh dengan wawancara, bisa diperoleh dengan instrumen kuesioner, bisa diperoleh dari hasil observasi. Nah, ini semua dapat digunakan menjadi data dan fakta empirik. Istilahnya, kita menentukan topik atau judul ini adalah berdasarkan pada problematika atau permasalahan yang terjadi di kelas. Sehingga kalau itu kita perhatikan, maka kita tentu akan betul-betul bisa menemukan akar permasalahan dari penelitian kita nanti apa, itu akan nampak. Oleh karena itu, ketika kita menemukan problematika penelitian itu bisa lebih detail, itu ketika kita lakukan observasi. Misalnya problematika yang akan kita kaji, kita teliti itu di dalam kelas. Sebagai contoh misalnya bagaimana meningkatkan keterampilan menulis puisi bagi anak-anak SMP. Tentu kita datang ke kelas 7 atau kelas 8, kelas 9, lalu kita lakukan observasi bagaimana
para peserta didik di kelas 7 ini ketika menulis puisi, oh ternyata kesulitan. Nah, dari kesulitan itu kita bisa wawancara dengan siswanya, wawancara dengan gurunya, apa yang menyebabkan kesulitan. Nah, ini terjadi kegelisahan. Nah, kegelisahan ini akhirnya kita kaji, kita urai. Nah, oh ternyata mereka butuh media. Nah, media apa? Salah satu misalnya media gambar. Nah, setelah media gambar ternyata diuji cobakan, oh ternyata hasilnya lebih baik. Nah, dari situ maka bisa kita buat, oh ternyata akar permasalahannya di situ. Kita bisa lakukan penelitian tindakan kelas, bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi dengan media gambar. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami. Jadi kegelisahan dalam proses penelitian itu yang nanti akan mengantarkan rasa ingin tahu kita lebih tinggi. Oleh karena itu, Mas Marvan, Mas Arfus, Mas Budi, bagaimana kita bisa menyatukan ide dan gagasan itu butuh diskusi, butuh dialog, butuh FGD yang dilakukan dengan guru, dengan siswa, ataupun dengan teman. Nah, inilah harapan saya, teman-teman ketika melakukan proses ini, menyiapkan proposal penelitian, ini akan menjadi lebih baik ketika didiskusikan. Maka kenapa proposal penelitian itu perlu diseminarkan? Itu bagian dari upaya untuk menerima masukan-masukan saran untuk perbaikan dari proposal kita. Oleh karena itu, saya berharap saat ini ayo kita mulai membuat rancangan penelitian, membuat proposal penelitian. Strukturnya seperti apa toh membuat proposal penelitian itu? Yang pertama tentukan judul penelitian. Nah, setelah melakukan judul penelitian, maka kita buat yang kedua adalah latar belakang masalah. Kemudian setelah latar belakang masalah, yang ketiga itu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, yang ketiga kita lihat kajian teorinya. Nah, setelah kita lihat kajian teori, kita lihat penelitian yang relevan. Nah, setelah kita lihat penelitian relevan, baru kita buat kerangka berpikir. Nah, setelah kerangka berpikir kita buat, maka yang ketiga, bab ketiga, kita buat metodologi penelitian. Jadi metode penelitian ini kita buat antara lain tentang tempat penelitian atau setting penelitian, kemudian metodenya, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, lalu teknik simpulan. Nah, setelah itu baru nanti kita buat daftar pustakanya. Semua referensi yang kita citasi, yang kita kutip itu kita sertakan, lalu dibuat alfabetis dalam daftar pustaka. Nah, teman-temanku, sekarang kita lihat di tahap awal kita tentukan judul. Judul ini misalnya tadi Pak Roma dikatakan kita bisa berbasis kegelisahan problematika. Tadi saya tunjukkan misalnya kita mau meneliti di dalam kelas. Sekarang kita coba meneliti penelitian pendidikan terkait dengan misalnya kajian bahan ajar. Nah, jadi kita menganalisis buku teks bahasa Indonesia yang digunakan di SMP kelas 7 misalnya gitu. Nah, kita lihat apa keunggulan dan kekurangan dari buku itu. Nah, kan kita bisa judulnya kajian buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP studi kasus di SMP 1 Surakarta misalnya begitu ya. Nah, lalu dari itu kita rumuskan masalahnya, kita buat latar belakang masalahnya begini. Nah, terkait dengan problematika penggunaan bahan ajar atau buku teks ini, ternyata kita harus lihat bagaimana kesesuaian dengan kurikulum, bagaimana kesesuaian dengan keterbacaan, bagaimana aspek grafikanya, bagaimana aspek dalam proses ini bisa kita temukan hasil bacaan-bacaan atau kutipan-kutipan bacaan itu apakah kontekstual dengan kebutuhan siswa kelas 7 atau tidak. Nah, ini kita kaji. Nah, itu kita ungkap dalam latar belakang masalah. Setelah itu maka kita rumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kesesuaian buku teks dengan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, bagaimana keunggulan dari buku teks bahasa Indonesia SMP kelas 7. Yang ketiga, bagaimana kelemahannya. Nah, 3 permasalahan ini akan kita kaji, nanti kita jabarkan problematika-problematika. Nah, setelah itu baru kita rumuskan di bab 2. Lalu kita dari rumusan masalah, lalu kita buat tujuan penelitiannya untuk mendistribusikan dan menjelaskan terkait dengan
kesesuaian dengan kurikulum, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskan buku teks yang ada tersebut, keunggulannya apa, kemudian yang ketiga kelemahannya apa. Lalu kita buat manfaat penelitian. Nah, setelah itu kita buat bab 2, landasan teorinya, kemudian penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir. Ini kita ungkapkan sesuai dengan kebutuhan kita tentang buku teks, kemudian tentang keunggulan, kemudian kelemahan, kemudian kurikulum 13 itu apa, dan memang menjadi salah satu bagian yang harus kita bicarakan untuk kita ungkapkan di situ. Nah, baru kita buat metode penelitiannya di bab 3, setting penelitiannya di mana, SMP mana, kelas berapa, buku teks apa, penerbit mana, lah itu kita jabarkan. Lah baru setelah itu nanti kita buat teknik pengumpulan datanya seperti apa, apakah profesi sampling, pengambilan data berbasis tujuan yang kita gunakan, atau mungkin nanti teknik analisisnya bagaimana, itu kita ungkapkan di situ. Nah, kemudian setelah itu sudah semua, baru kita buat teknik simpulan dengan deduktif atau induktif. Kalau deduktif berarti umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Baru dibuat daftar pustaka. Selesailah sudah. Mudah tau Mas Arfan, Mas Arfus. Jadi ternyata bagaimana kita membuat ide-ide gagasan itu seperti Mas Budi katakan tadi, ceritakan tadi, ternyata ini semua menjadi bagian bagaimana kita menyiapkan proposal penelitian sehingga kita nanti akan mampu memberikan kondisi yang terbaik agar kita betul-betul mampu memanfaatkan ide gagasan secara utuh. Dan sekali lagi di masa pembelajaran mandiri seperti ini, kalian harus banyak-banyak berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dengan bahan buku yang kalian miliki, kemudian juga mengidentifikasi wawasan-wawasan kalian dan terintegrasi dalam proses pembuatan karya, khususnya nanti proposal penelitian ini. Oke, saya kira itu sementara. Semoga kalian bisa belajarkan diri sehingga secara maksimal dan kalian akan memiliki wawasan yang lebih luas, dan tetap semangat belajar bahwa kita akan bersama-sama bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi jangan lupa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Semangat untuk kita bersama-sama.